sering menggunakan masker. Tapi, sudahkah benar cara penggunaannya? Berikut cara yang benar menggunakan masker. Pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau bersihkan tangan dengan cairan berbahan dasar alkohol. Cek masker Anda dan periksa apakah ada sobekan atau lubang. Pastikan arah masker sudah benar. Pita logam terletak di sisi atas. Tekan pita logam atau sisi masker yang kaku sampai menempel sempurna ke hidung. Tarik sisi bawah masker sampai menutupi mulut dan dagu. Setelah digunakan, lepas tali elastis masker dari daun telinga sambil tetap menjauhkan masker dari wajah dan juga pakaian, supaya tidak bersentuhan dengan permukaan masker yang mungkin terkontaminasi. Segera buang masker di tempat sampah tertutup setelah digunakan. Selanjutnya, bersihkan tangan setelah menyentuh atau membuang masker. Gunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol, atau jika tangan terlihat kotor, cuci tangan dengan air bersih mengalir dan juga sabun. Selamat pagi, Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita sudah dipersiapkan untuk bersama-sama berbakti kepada Tuhan. Namun sebelumnya, kami atas nama majelis mengucapkan terima kasih karena Ibu Bapak dan Saudara sudah melaksanakan protokol kesehatan. Semuanya sudah memakai masker, sudah menjaga jarak. Begitu pula nanti ketika ibadah sudah selesai, mohon Ibu Bapak juga tetap melaksanakan protokol kesehatan, yaitu nanti ketika keluar dari gereja akan kita mulai dari Bapak Ibu yang duduk di bangku paling belakang, supaya nanti tidak berkerumun di tempat kantor persembahan. Begitu selesai masukkan persembahan, Ibu Bapak kami mohon segera pulang meninggalkan gereja, tidak perlu berkumpul terlebih dahulu. Ibu Bapak dan Saudara, beberapa hal yang kami sampaikan, yaitu yang pertama tentang pemberkatan nikah untuk Saudara Nevi dan Mbak Anita. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan besok hari Jumat, tanggal berapa ya? 9 ya? Tanggal 9 Oktober 2020 pukul 10. Jadi mohon dukungan doa agar acara pemberkatan nikah juga Bapak Pendeta yang akan melayani dan juga saudara-saudara kita yang akan melayani diberkati, semua acara bisa berlangsung seturut dengan Tuhan. Demikian yang kami sampaikan dan terima kasih. Selamat berbakti. Tuhan Yesus memberkati. Saat saya akan berdiri dan Bapak Anda akan memimpin dalam waktu yang sama. Bapak Ibu, mari kita berbahagia waktu hari ini. Saat yang ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi serta seisinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara anugerah sejahtera di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Amin.
diambil dalam Matius 25 ayat 35 sampai 36. Kita akan mendengarkan pasal ini. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku orang asing, kamu beri aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Amin. Demikian berkat mas pagi ini. Amin. 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 Tuhan Yesus, kami bersyukur membawa kami yang maha baik, sungguh Allah kami yang maha baik. Segala pujian, kemuliaan, dan hormat hanya bagi mulia Bapa.
Dan kami anak pagi sungguh bersyukur untuk beri kesempatan hadir di rumah ini, di rumah kudus ini, untuk mendengarkan sabda firman di tengah pandemi COVID yang sampai saat ini masih berjalan. Semua karena kasih kepada kami Bapa. Ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami sebagai hamba-hamba, sebagai anak-anak-Mu dengan kelemahan, sehingga pengampunan-Mu ini ya Allah akan semakin memutuskan dan mengujikan kami, bahkan menguatkan kami untuk hidup semakin berkenan di hadapan-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan, kami juga siap melakukannya. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kebaktian pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu sekalian. Salam sehat selalu buat Bapak Ibu. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita selalu ya dengan wabah yang masih berjalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan baca dulu firman Tuhan yang diambil di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 12 sampai 16. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 12 sampai 16. Bapak Ibu bisa membaca langsung di dalam Alkitab, atau Bapak Ibu bisa menyimak di dalam layar LCD di depan ya. Kalau ada yang tidak membawa Alkitab, kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu pasal 17 ayat 12 sampai 16. 3, 2, 1. Bapak Ibu jawab. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dalam WA group yang bergabung di sana ya, itu dari tema bagian agak panjang, mungkin saya singkat sedikit, artinya sama, berbagi tetapi diberkati, berbagi namun diberkati. Nah Bapak Ibu sekalian, dari besar kita mendengarkan firman Tuhan itu yang pertama kita bisa membaca firman Allah, nanti kita ada komentar dan kemudian ada bagaimana caranya dan penjelasannya bagaimana. Nah kita masuk dalam komentarnya dulu ya. Bapak Ibu
sekalian, ternyata di dalam kesulitan, dan khususnya ketika wabah corona luar biasa ini yang muncul, setiap kita akan mendengarkan kata berbagi itu adalah sesuatu yang butuh penjelasan banyak. Satu. Yang kedua, kita butuh pemahaman yang kuat. Dasarnya berbagi di tengah kesulitan seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, keraguan-keraguan itu muncul karena ada 3 hal yang bisa kita setiap hari sebenarnya alami, khususnya di tengah wabah. Yang pertama, kita selalu melihat apa? Kita ini punya keterbatasan. Yang pertama, waktu kita terbatas. Bayangkan orang bekerja sekarang ini sudah kayak luar biasa hebat. Bekerja saja sudah. Itu nggak mikir gajinya berapa, tunjangannya berapa, dapat apa aja dari bekerja ini. Tidak ada sekarang itu. Yang penting saya kerja. Dan inilah apa yang disampaikan Jokowi gitu ya. Pas kerja dia itu tagline-nya kerja. Dan itu baru nyata sekarang ini. Orang nggak berbicara saya dapat pensiun enggak, saya dapat gaji berapa. Yang penting sekarang dapat kerja itu bisa nangis gitu. Nah, kita kan kita harus kerja, mau berbagi. Kapan kita mau berbagi? Ya, itu sebuah logika yang secara manusia itu masuk akal. Mau berbagi bagaimana? Saya kerja dari pagi sampai malam. Kenapa sampai malam? Ya, bosnya minta itu kalau mau kerja di sini, lembur sampai malam. Dikasih lembur boleh. Sehingga tidak ada waktu buat berbagi dengan keluarga, dengan sesama umat berhubungan, dengan tetangga yang tidak. Itu pertama tentang waktu. Yang kedua, ketika kita kerja terus sampai malam capek, kita punya keterbatasan harus kumpul gimana tetangga saya sudah lulus sampai malam. Saya di rumah paling hanya ketemu sebentar, oleh gitu ya, anak-anak ngobrol sebentar, habis itu kalau tidur. Jam 4 pagi harus bangun bersiap lagi untuk bersih rumah, kemudian kerja. Seperti itu setiap hari. Dan sekarang semakin nyata bahwa apa yang jadi bagian kerja itu sekarang ya. Kemudian keterbatasan yang lain, misalnya sekarang ini kita berbakti gitu ya. Ternyata ada protokol kesehatannya. Usia di atas 60 dilarang untuk itu berkumpul dalam ibadah. Usia sekolah minggu 1 sampai 12 tahun juga dilarang. Ada keterbatasan. Ya, ada keterbatasan. Nah, belum lagi untuk masalah uang. Saya ini punya keterbatasan. Mau berbagi dari mana? Saya punya beras sedikit. Mau berbagi bagaimana? Saya beli minum air aja beli aqua. Karena air sumur tidak bagus. Saya mau berbagi bagaimana? Inilah keterbatasan yang kita miliki. Mau pandemi apa tidak? Ada saja. Yang kedua adalah karena kita khawatir. Ketika kita bicara tentang berbagi, kekhawatiran itu gede sekali daripada berbagi. Khawatir apa Bapak Ibu? Uang saya habis. Khawatir apa Bapak? Beras saya habis. Khawatir apa Bapak Ibu? Tenaga saya habis. Khawatir tentang yang lain-lain. Ini yang sulit ya. Berbagi di dalam kondisi yang sulit. Kita fokusnya pada keterbatasan kita, pada kekhawatiran kita. Nah, yang ketiga yang sangat tidak menyenangkan kita sebagai umat Indonesia, ternyata keterbatasan kita itu diukur dengan 2 hal. Untungnya apa? Ruginya apa? Kalau saya bantu masyarakat sekitar, untung saya apa? Rugi nggak saya bantu? Gitu ya. Ini ukuran orang yang awam, gitu ya. Kebanyakan di luar sana mikirnya gitu. Di tengah pandemi kayak gini, saya berbagi, tidak untung saya apa? Kalau enggak malah naik gini. Kalau saya bagi
1000 bisa kembali nggak 1.500? Nah, ini yang banyak sekali terjadi di masyarakat sekitar kita, gitu ya. Ternyata yang namanya berbagi itu penuh dengan pengertian yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, di dalam bacaan kita tentang janda bersafat, gitu ya, bagi itu akan memandu kita bagaimana caranya kita bisa berbagi. Nah, Bapak Ibu, saya akan sampaikan dulu bagaimana kita berbagi. Apakah melulu uang saja, melulu makanan saja? Tidak. Firman Tuhan, Bapak Ibu, kalau nanti mau baca lebih lengkap silakan. Kalau bentuk berbagi itu yang pertama kita bisa lihat di Markus 12 ayat 42 ketika Tuhan Yesus mengamati gereja tentang pemberian persembahan. Jadi berbagi di lingkungan umat beriman yang pertama itu tentang persembahan. Persembahan orang kaya dan persembahan orang miskin. Di Markus 12 42 Bapak Ibu bisa baca di sana lebih lengkap. Kita tidak perlu memberikan apapun, ya, nyawa kita atau pakaian kita semuanya tidak. Yang pertama kita cukup berikan persembahan. Yang kedua Bapak Ibu, di dalam Lukas ayat 14 ayat 13, Lukas 14 ayat 13, kita bisa berbagi dalam bentuk makanan dan minuman, ya, makanan dan minuman. Kemudian yang ketiga di Matius 25 ayat 35 kita akan baca ya, Matius ini karena ada agak panjang di sana terkait dengan berbagi. Matius 25 ya. Nah, Bapak Ibu, Matius 25 ayat 35 sampai 36 itu akan memandu bentuk berbagi yang bisa kita berikan. Yang pertama, memberi tumpangan itu sebagai bentuk berbagi. Firman Tuhan katakan itu ya. Kalau Anda mau berbagi, ada orang butuh tidur, berikan dia tumpangan. Itu sudah berbagi. Yang keempat, kalau ada yang butuh pakaian, berikan dia pakaian. Itu bentuk yang berbagi. Yang terakhir adalah menjenguk. Ternyata menjenguk saudara kita yang sakit, menjenguk saudara kita yang sedang bersuka cita karena ada kegiatan apapun begitu. Menjenguk saudara kita dikatakan di dalam firman Tuhan itu kalau di dalam penjara kita mau menjenguk itu bentuk kita berbagi. Jadi kalau kita nggak punya tenaga, kita beri yang lain. Kalau kita nggak punya uang, kita beri yang lain. Itu bentuk berbagi. Selama ini kalau kita berbagi, yang pertama di dalam pikiran kita itu uang. Marilah kita rubah. Karena firman Tuhan mengatakan seperti yang saya sampaikan tadi, tidak harus bentuk persembahan kalau kita tidak punya. Ya. Bisa berikan makanan, minuman, tumpangan tidur, pakaian, dan menjenguk. Itu bentuknya berbagi. Nah, siapa yang bisa kita berikan apa yang kita miliki? Yang pertama gereja. Kenapa saya sebutkan ini gereja? Dalam Markus 12 ayat 40 di situ dikatakan tentang persembahan. Persembahan itu diberikan oleh orang-orang percaya kepada Tuhan. Untuk siapa? Gereja di sini. Ya. Jadi gereja membutuhkan persembahan Bapak. Kalau Bapak itu memberikan persembahan ke gereja, itu untuk berbagi Bapak itu kepada gereja, kepada Tuhan. Yang kedua, kepada hamba Allah. Janda Sarfat ini sesuai dengan firman Tuhan, hambanya datang kepada janda Sarfat. Untuk apa? Untuk menyatakan kasih Tuhan kepada janda Sarfat. Jadi Allah meminta hambanya hadir kepada janda Sarfat ini. Kalau janda Sarfat ini tidak menghormati kepada hamba Allah, ya sudah, nggak akan terjadi seperti yang kita baca di sana raja-raja tadi. Ya. Yang ketiga, persembahan berbagi itu kepada
siapa? Orang yang hina. Orang hina itu macam-macam ya. Ada yang tidak mampu melihat buta. Kita harus mampu berbagi dengan mereka. Ya. Kepada orang yang secara ekonomi kurang, yang cacat, dan lain sebagainya. Kita harus mampu berbagi kepada mereka. Itu adalah 4 kriteria kepada siapa kita bisa berbagi Bapak. Ya. Nah, bagaimana caranya sekarang kita akan lihat. Bapak Ibu bisa buka kembali di dalam satu raja-raja yang kita akan amati. Caranya gimana bisa bersama bisa mendapat berkah luar biasa gitu ya. Bapak Ibu bisa menyimak dari yang awal perikop itu, silakan dan Bapak juga saja ya. Saya nggak bacakannya dan Bapak Ibu bisa menyimak di sana. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa ketika Elia datang ke sana, kondisi janda Sarfat itu kondisinya setelah makan roti, nah setelah itu menurut janda Sarfat, jadi menurut akal manusia, logika manusia, mati. Karena setelah itu dia udah gak punya gandum, sawinya atau biji roti. Ya. Itu kondisinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika hal itu terjadi, malah datang hamba Elia. Elia kita dibikin roti, ya. Ini yang luar biasa. Firman Tuhan mengajar kita dengan cara sederhana. Kondisi yang kita alami setiap hari seperti itu bisa terjadi. Ketika kita melihat sesama kita tidak mampu, sama seperti Elia ketika harus datang pada janda Sarfat. Elia bukan orang yang mampu secara ekonomi, tetapi mujizat Allah bisa nyata lewat Elia. Nah, Elia dipakai Allah untuk bisa berbagi pada janda Sarfat ini. Sebaliknya Bapak Ibu, ketika Elia sebagai hamba Allah, kemudian janda Sarfat ini sebagai anak Allah, janda ini juga punya respon yang sama. Elia bersedia berbagi pada janda Sarfat dipakai oleh Allah, tetapi janda Sarfat pun sama. Kita lihat di ayat-ayat 12-16 itu. Apa yang dilakukan oleh janda Sarfat itu? Ketika Elia menyampaikan firman Tuhan ya, di ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Ketika Elia bilang seperti itu, apa yang dilakukan oleh janda Sarfat? Meninggalkan dia. Dia nggak lari kemana untuk pintu, pergi ke kamar atau pergi mencari kayu lagi. Tidak. Dia mendengarkan firman. Nah, Bapak Ibu sekalian, mampukah kita mendengarkan firman Tuhan sebelum kita berbagi kepada sesama kita, bergereja, berhamba Allah kepada mereka yang kita yang apa? Jadi ketika berbagi datanglah kepada Tuhan, membaca firman Tuhan. Apa yang membuat kendali dengan kondisi saya seperti ini dan kondisi pandemi seperti ini? Sehingga kita tidak keliru mengambil keputusan. Yang dilakukan janda Sarfat sudah mendengarkan dulu. Sedangkan yang ngomong saya dengarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata janda Sarfat itu punya iman juga, Bapak. Di ayat 12 dengan jelas dikatakan, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Demi Tuhan Allahmu yang hidup. Dan Elia bilang di ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Jadi sebelum Elia itu menyampaikan firman Tuhan, janda Sarfat itu sudah punya iman. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, adakah iman di dalam diri kita? Mari kita pupuk iman kita kepada Allah. Setelah itu yang ketiga, Bapak Ibu, janda Sarfat melakukan firman Tuhan. Coba kita simak di ayat 15.
Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tidak ada pertanyaan. Maksudnya apa ya? Firman Tuhan seperti ini. Saya sudah sampaikan di depan. Saya hanya punya segenggam. Apa itu tadi? Tepung ya? Segenggam saja buat dia sama anaknya. Buat Elia segenggam. Dia tidak tahu semuanya. Tetapi ternyata janda Sarfat ini menyatakan imannya dengan melakukan apa yang dikatakan Elia tentang firman Tuhan. Bikin roti, mungkinlah, tapi saya dibuli. Mana itu? Tuhan tahu manusia kalau nggak makan itu nggak hidup, nggak minum, nggak hidup. Bisa kayak gitu. Tapi Tuhan berbicara lewat ini. Bikinkan roti kecil dulu buat saya, buat Elia ya. Lalu setelah itu buat kamu apa? Tapi nggak ada pertanyaan dari janda Sarfat karena imannya luar biasa. Dia melakukan firman Tuhan dengan bacaan tadi yang berbunyi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia tanpa basa-basi. Ya, langsung melakukan firman Tuhan. Yang keempat Bapak Ibu, menghormati hamba Allah. Di dalam ayat 14 ini, ayat 12 dikatakan di situ. Ayat 12 dulu. Tuhan, demi Tuhan Allah yang hidup. Tuhan Allah siapa? Tuhan Allah Israel. Artinya Tuhan Allah Elia. Bahwa janda Sarfat betul-betul menghormati Elia sebagai hamba Allah. Sehingga Bapak Ibu, mukjizat Tuhan akan nyata, gitu ya. Yang kelima, ternyata janda Sarfat ini bukan hanya menghormati hamba. Janda Sarfat ini juga menghormati konteksnya orang lain. Apa yang diminta Tuhan? Bikin roti dulu buat ini. Itu bukti bahwa janda Sarfat itu mampu mengutamakan orang lain. Tadinya segegal gandum ukuran manusia tinggalnya yang mampu jauh dari apa yang dia punya. Tapi dia mengimani firman Tuhan, gitu ya. Kemudian ketika dia buat dulu juga seluruh permintaan dia buat yang dulu. Janda Sarfat ini memberikan untuk Elia orang lain yang selama ini belum dia kenal. Dia mau menolong orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, virus corona ini, kita sebagai jemaat yang melakukan izin, situasi itu sulit sekali. Situasinya sulit sekali. Seperti saya bilang tadi, kerja sekarang minta susahnya. Dan ada yang namanya rekrut kerja luar biasa. Yang ada merumahkan. Wabah ini secara manusia infonya kan Januari sudah ada vaksin. Tetapi ini sudah terlalu lama buat ekonomi setiap keluarga, setiap perusahaan, setiap pemerintahan habis-habisan. Sehingga kalau minta pemerintah memberi sumbangan itu nggak tahu sampai kapan mampu. Dan besarnya masih tetap sama dan ya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan ini yang menguatkan kita bagaimana kita berbagi. Ya, sebagai jemaat Allah juga Mandar Wijen, meski dalam situasi sulit mari kita tetap berbagi dengan cara bagaimana Bapak Ibu? Dengarkanlah firman Tuhan. Baca kita, perlukan, dan kita akan mendapatkan yang terbaik. Mujizat nyata ketika janda Sarfat melakukan firman Tuhan, mengimani firman Tuhan, mampu menghormati hamba Allah dan juga mengutamakan orang lain. Yang namanya tepung dan minyak tidak habis. Padahal sebelumnya dia sudah perkirakan habis setelah jadi roti. Setelah itu mati. Mujizat nyata pagi. Janda Sarfat yang tidak punya apa-apa bisa hidup, bisa mendapatkan kasih buat Tuhan. Orang lain, orang tidak melakukannya, hanya Allah yang melakukan. Mari kita menyatakan dalam kita supaya kita menjadi janda Sarfat yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucapkan syukur bagi-Mu Bapa. Setiap kebenaran firman-Mu mulia dan kami. Tetapi Tuhan, kemampuan kami adalah sangat terbatas. Segala kebenaran firman-Mu ketika kami akan memberi kesempatan untuk mengerti, pasti kami mengerti. Untuk itu Tuhan, bantu kami untuk mengertinya. Untuk itu ya Yesus, kami undang Roh Kudus-Mu menjelaskan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami bukan hanya mengerti, tapi mau melakukannya. Nyatakanlah kebenaran firman-Mu di pagi ini Bapa, untuk kami, untuk keluarga kami, untuk umat kami, untuk umat-Mu di seluruh bumi, untuk ciptaan. Semua itu hanya untuk kemuliaan besar nama-Mu Bapa. Kami mohon penguatan dari-Mu. Jangan biarkan kami larut dengan wabah ini, tetapi kami boleh tidak larut, tetapi makin bertumbuh berkembang melayani Engkau dengan berbagi kepada gereja, berbagi kepada hamba Allah, berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Kami percaya mujizat semakin nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan telah kita dengarkan pagi hari ini. Layaknya jaga zakat yang sempat ragu untuk memberi, begitu juga kita sebagai manusia. Dalam hati dan pikiran kita mungkin sempat ada keraguan dalam setiap permasalahan yang boleh kita hadapi. Tetapi pagi ini kita diingatkan hanya dengan percaya kepada Tuhan dan melakukan dan setiap apa yang diperintahkan, kita meyakini bahwa tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan menaikkan doa syafaat pada pagi hari ini dengan mengangkat pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Hanya ditentukan oleh
isi pengajaran dan harus mengisikannya. Kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami juga serahkan pergumulan di tempat ini untuk Natal tahun ini. Berikanlah yang terbaik buat kami, Bapa. Bagaimana kami harus merayakannya? Kami masih berkumpul, Bapa. Bagaimana Natal ini kami akan jalankan ketika wabah ini masih saja berlangsung. Kami serahkan pergumulan ini ke dalam tangan kuasa. Kami serahkan pergumulan dengan ketua gereja dan melarang selesai dalam tangan kuasa pula. Kami berdoa Tuhan juga untuk kota Semarang. Tuhan akan tercapai sehingga kota Semarang tetap hadir kuasa-Mu, sehingga Semarang ini tetap kondusif, tidak ada permasalahan yang mengganggu umat ini, Bapak. Kami rindu ya dengan virus corona ini. Engkau juga rindunya anak-anak.
Bahkan masyarakat bersama-sama Engkau ingatkan supaya mereka menjaga hingga vaksin nanti ada. Engkau berkati bangsa kami, supaya bangsa kami boleh segera lepas dari wabah ini. Juga Engkau berkati setiap umat di seluruh bumi, supaya kami semua menikmati kasih Tuhan. Ya Allah, kami teringat pada hamba-Hamba dan keluarganya. Tuhan kami yang bersama keluarganya tidak ada capek hidup untuk Kris. Tuhan sampai dari kemarin hingga hari ini supaya berjalan dengan baik, maka mereka ya Allah boleh keluar, boleh pulang ke tempat ini, ke rumah dengan kondisi selamat dan tetap sehat. Ya Allah, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati yang terlibat dalam pembayaran pagi ini. Tuhan berkati supaya kami boleh menikmati berkat karuniaa pelayanan kami hanya untuk memuliakan serta berkat keluarga kami ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat, mari kita pulang dalam damai sejahtera dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan tinggikan
atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh